Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah pada pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kita yang kedua kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oh iya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia. Misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Sesampai di kelas, Udin, Beni, dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan ibu guru berikut. Pergi ke toko membeli gitar, gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Udin, Beni, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan tanda senang dengan pantun yang diucapkan ibu guru. Tidak lama kemudian, Beni membalas pantun ibu guru. Berikut pantun Beni. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa, supaya kita berilmu tinggi. Ayo menulis, apa yang dimaksud dengan pantun? Tanyakan kepada orang yang kamu anggap tahu mengenai pantun. Kamu juga dapat mencari tahu mengenai pantun dan syair dari internet atau majalah. Kemudian tuliskan pengertian pantun dan syair pada kolom berikut. Alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: pantun adalah bentuk puisi lama Indonesia Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Adapun ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. 1. Pantun bersajak ABAB. 2. Satu bait terdiri atas 4 baris. 3. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. 4. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak. Bersama kelompokmu, bacalah berbagai karya pantun. Berdiskusilah bersama teman sekelompokmu mengenai ciri-ciri pantun. Kemudian tuliskan dalam kotak-kotak berikut. Nah, di sana terdapat kotak-kotak ciri-ciri pantun. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk yang pertama, pantun bersajak ABAB. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga, satu bait terdiri atas 4 baris. Dan yang keempat, 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Di subtema 1, kita telah mengenal alat peredaran darah manusia. Untuk mengingat kembali mengenai organ-organ peredaran darah manusia, maka bacalah bacaan berikut. Ayo membaca. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. 1. Darah. Fungsi darah adalah sebagai berikut. A. Sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. B. Menjaga agar temperatur tubuh tetap. C. Mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. D. Mengedarkan getah bening. E. Menghindarkan tubuh dari infeksi.
membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. F. Menjaga kestabilan suhu tubuh. G. Mengatur keseimbangan asam basa atau Hb. 2. Pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. 3. Jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. Ventricle atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium atau serambi. Bagian ventricle sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis. Dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Valvula semilunaris berbentuknya seperti bulan sabit. Terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Setelah membaca bacaan di atas, tentu kita tahu bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah jangan sampai terkena gangguan. Pada pembelajaran 1, kamu telah mendefinisikan penyebab dan jenis gangguan pada organ peredaran darah. Ingatlah kembali dengan membaca bacaan berikut. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. 1. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. 2. Tekanan darah rendah, hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. 3. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. 4. Kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. 5. Jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, diantaranya sebagai berikut. 1. Hemofilia. Gangguan ini disebabkan oleh adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. 2. Talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut. 1.
1. Makan makanan yang bergizi. 2. Olahraga yang teratur. Dan 3. Tidur dan istirahat yang cukup. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dan dengan properti pun akan mudah dilakukan. Berikut beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Nah, di sana ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Kalian perhatikan ya. Ayo mengamati. Amatilah gambar 3 tarian di atas. Kemudian, tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu. Tuliskan jawabanmu dalam kolom berikut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: untuk yang gambar 1, propertinya ada kipas, penghias kepala, dan gelang. Untuk pada gambar 2, propertinya senjata berupa parang atau mandau, topi, dan tongkat. Dan untuk gambar yang ketiga, propertinya ada senjata berupa busur dan anak panah, kemudian selendang dan penghias kepala. Ayo menulis. Setelah mengamati gambar di atas dan menyebutkan nama-nama properti yang digunakan pada gambar tarian, dapatkah kamu menyimpulkan apa yang dimaksud dengan properti tari? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: properti tari adalah bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Ayo berkreasi. Bersama 4 orang temanmu, peragakan gerak tari menggunakan properti. Gerak tari yang diperagakan 4 rangkaian gerak saja. Setiap gerak lakukan 2 kali 8 hitungan. Jangan lupa peragakan dengan menggunakan pola lantai. Nah, silakan kalian kreasikan ya bersama teman-teman kalian sesuai dengan kreativitas masing-masing. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD, supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat serta berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.